Kerajaan Mataram merupakan sekutu bagi Sriwijaya di atas daratan, walau tidak diketahui secara jelas apakah mereka sebagai partner atau sebagai bawahan. Tetapi kadangkala mereka bertikai satu sama lain. Raja-Raja Mataram menguasai pelabuhan Jawa. Bahkan wangsanya, dinasti yang paling terkenal Sailendra, memiliki gelar yang bermakna, Raja Gunung. Di mana kerajaan Sriwijaya yang dinamis dan menerima budaya luar, sedangkan Mataram yang bersifat konservatif, tradisional, dan berkembang secara perlahan namun pasti. Kerajaan Mataram memiliki sebuah kekuatan yang masih digunakan pada era saat ini. Kekuatannya adalah agrikultur dan sistem irigasi yang mengairi sengkedan-sengkedan sawahnya yang membentang. Pada zaman dahulu kala, ratusan tahun sebelumnya, orang Jawa sudah mulai menggunakan lahan basah atau persawahan untuk menambah produktivitas agrikultur mereka. Gunung berapi yang dianggap suci Pulau Jawa terkadang membuat kehidupan daerah sekitar menjadi cukup berbahaya. Gunung api tersebut juga memberkahi Pulau Jawa dengan salah satu tanah tersubur di seluruh Pasifik. Sehingga kerajaan Mataram dapat memproduksi padi secara massal untuk menunjang populasi yang besar dan mengekspor via perdagangan. Namun sengkedan sawah memerlukan irigasi, dan itulah permulaan sistem pemerintahan di Jawa. Pimpinan desa mengatur sistem irigasi, dan kekuasaan mereka menyebar kemanapun air mengalir. Secara bertahap, sistem-sistem irigasi ini bersatu menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Pada akhirnya bersatu di bawah pimpinan Raja Mataram yang disebut Raja Gunung dan penguasa sawah. Walau kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan laut, kerajaan Mataram memiliki hal yang sama pentingnya. Kerajaan Mataram memiliki tenaga kerja yang sangat besar, digunakan untuk menanam, memanen, dan memelihara sistem irigasinya. Kerajaan Mataram dapat menggerakkan tenaga kerja untuk melakukan proyek-proyek lainnya, seperti penaklukan militer atau konstruksi candi. Candi-candi pertama bermunculan di Pulau Jawa pada abad ke-7 di daerah dataran tinggi dengan kerajaan-kerajaan lokal, mendirikan candi-candi Hindu yang indah, namun tidak terlalu besar, yang dibangun dengan gaya arsitektur India. Apakah sampai di situ saja puncak keberhasilan yang dilakukan oleh kerajaan Mataram? Raja-Raja Mataram membayangkan suatu hal yang lebih wah lagi, atau lebih agung, sesuatu yang akan jauh melebihi ukuran struktur-struktur candi Hindu yang tidak terlalu besar di masa itu. Dilihat dari keunikannya, dinasti Mataram yang paling menonjol di aliran Buddha, dan mereka ingin membangun sebuah monumen yang akan bertahan selamanya. Proses pembangunannya memakan waktu dari beberapa generasi ke generasi sebelum terselesaikan, dan ini merupakan mahakarya yang sangat langka yang pernah dimiliki, yaitu Candi Borobudur. Hingga kini merupakan struktur Buddha terbesar di dunia, sangat besar sehingga menyerupai gunung batu. Monumen raksasa ini terdiri dari berbagai tingkatan lantai sebuah simbol mandala dari batu. Dengan setiap tingkat memuat relief batu dengan topik semakin suci, tiap tingkat dihiasi relief rendah. Peziarah mendaki candi ini dan memutari bagian luar di setiap tingkat, dan bermeditasi pada panel ukiran batu yang berjumlah 2.600 yang menggambarkan kisah kehidupan sehari-hari, seperti kisah tokoh-tokoh Buddha, inkarnasi terdahulu dari Buddha, serta kegiatan-kegiatan dari kehidupan Buddha. Ada juga stupa-stupa berbentuk bel pada puncaknya yang mewakili alam surgawi. Sriwijaya tidak mampu membangun apapun untuk menandingi Candi Borobudur, walaupun sebenarnya Mataram pun mungkin juga tidak mampu. Disinilah keanehan mulai terjadi, karena Candi Borobudur yang dibangun dengan susah payah ini mungkin bisa menghancurkan kerajaan Mataram. Tak lama setelah Candi Borobudur didirikan, dinasti Buddha ini meninggalkan tanahnya. Tidak jelas penyebabnya. Mungkin karena protes atas konstruksi candi, atau mungkin dikarenakan sebuah letusan dari gunung suci mereka, atau bisa jadi keduanya. Namun kerajaan Mataram membuat standar baru untuk apa yang dapat dicapai sebuah kerajaan di Jawa Tengah. Walaupun dinasti penerus Mataram memindahkan ibu kotanya ke timur, daerah Pulau Jawa. Salah satu tindakan pertama yang dilakukan dinasti baru adalah untuk melebihi pendahulu Buddha mereka dengan membangun sebuah konstruksi monumen Hindu yang sama megahnya dari sebelumnya, yaitu Candi Prambanan. Panggung dan para pelakornya akhirnya telah siap tampil. Kerajaan mana yang bisa menandingi kedua kerajaan ini? Kemaharajaan Sriwijaya yang mahir berdagang dengan kekuatan pedalaman milik Mataram akan menjadi penguasa dari Kepulauan Nusantara menjadi sebuah kekaisaran air. Dan kerajaan ini adalah Majapahit.